Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Anggota kelompok 8 yaitu Silvi Badiatus Sholihah, Elvina Zakia Rosyada, Nila Saidah Zaironi, Salsa Alinda Klintani, Tiara Risa Ninda Gramedia. Selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan materi. Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat diartikan sebagai kemampuan pendidik menggunakan akal pikiran, ide, dan aktivitas untuk dapat memfasilitasi sistem pembelajaran dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara pendidik dan peserta didik maupun antar peserta didik, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan, sehingga menghasilkan nilai dari pembelajaran tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tujuan utama dari kegiatan membimbing kelompok kecil dan perorangan adalah agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Sedangkan secara umum, tujuan pengajaran kelompok kecil dan perorangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan siswa belajar. Yang kedua, agar terjadi interaksi dalam belajar yang bervariasi, yaitu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan seterusnya. Yang ketiga, agar siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kecepatannya sendiri. Yang terakhir, siswa yang mempunyai masalah dalam belajar, mereka akan berada dalam suasana hubungan interpersonal yang sehat dan akrab. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun peran guru dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan menurut Usman adalah sebagai berikut, yakni 1. Sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam pengorganisasian ini, yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya. 2. Sebagai sumber informasi bagi siswa. Guru merupakan salah satu sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. 3. Sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. Guru juga harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan. 4. Sebagai orang yang mendiagnosis kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 5. Sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. 6. Sebagai peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa lainnya. Dalam hal ini, guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lainnya melakukannya. 7. Sebagai pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Di sini, guru merangsang siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar agar siswa dapat mengembangkan bakat dan keinginannya demi mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. 8. Sebagai motivator dan fasilitator. Artinya, guru memosisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar bagi siswa. Selain itu, guru juga menciptakan lingkungan belajar untuk kelancaran proses pembelajaran dan memberi kemudahan bagi siswa sebagai pelajar. D. Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan masing-masing memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan penanganan siswa dan penanganan tugas. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru bertindak sebagai operator dalam sistem tersebut. Untuk ini, ada 4 jenis keterampilan yang diperlukan, yaitu yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan membantu.
Dan yang terakhir, keterampilan kurikulum. Prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan menurut Wardani diantaranya yaitu 1. Variasi pengorganisasian kelas besar kelompok perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru. 2. Tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan, serta informasi umum sebaiknya disampaikan secara klasikal. 3. Guru perlu mengenal siswa secara perorangan atau individual agar dapat mengatur kondisi belajar dengan tepat. 4. Pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi, yaitu berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, laporan, dan sebagainya. 5. Dalam kegiatan belajar perorangan, siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang telah disiapkan oleh guru. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.